It's my life. Hai, what's up beautiful people, balik lagi ke channel gue TV Nivi. Dan untuk video gue kali ini, gue akan menjelaskan tentang apa yang sedang gue lakukan di Jerman sini. Karena kan ada banyak pertanyaan, ngapain sih lagi kerja, atau lagi kuliah, atau lagi ngapain. Nah, gue akan jelasin apa yang sedang gue lakukan, karena ini terkait dengan tanggal 24 November ini, dirayakan Hari Au Pair sedunia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu au pair, akan gue jelasin di video gue kali ini, jadi ikutin terus ya. So, jadi nama au pair sendiri itu berasal dari bahasa Perancis yang berarti balas jasa. Jadi au pair adalah program bagi anak muda, umumnya tuh umurnya 18 sampai 30 tahun. Biasanya ini batas umurnya tergantung negara yang kita tuju, yang ingin memperdalam kemampuan berbahasa asing dan mempelajari budaya baru di negara yang dituju. Pokoknya ketika kita melakukan program au pair ini akan ada keluarga atau yang biasa disebut host family yang akan menanggung semua biaya ketika kita tinggal di negara tersebut. Contohnya seperti gue yang sekarang lagi di Jerman. Jadi gue akan menjelaskan tugas-tugas apa aja yang gue lakuin di sini selama gue mengikuti program au pair ini. Jadi tugas-tugas gue itu gue kerja selama 6 jam per hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena kalau di Jerman peraturannya itu maksimal hanya 30 jam per minggu. Biasa di negara lain ada juga bisa yang lebih, tergantung kebijakan dari setiap negara. Cuma di negara Jerman maksimal kerjanya itu 30 jam per minggu, dan gue mendapatkan hari libur itu hari Sabtu dan hari Minggu. Biasa kegiatan gue itu kalau misalnya gue bersama anak-anaknya ya kita main bareng, karena anak gue itu di sini umurnya 3 tahun dan 1 tahun. Jadi gue jemput dan antar ke sekolah pakai mobil. Habis itu gue main sama anaknya yang umur 1 tahun, karena yang umur 1 tahun itu belum masuk sekolah. Terus sampai makan siang sekitar jam 12. Terus gue biasanya makan siang bersama ibunya, karena ibunya kerja tapi dari rumah. Setelah itu ya paling jalan lagi sama anaknya sampai anaknya tidur siang. Habis itu gue jemput anaknya yang pertama gitu. Jadi itu kebanyakan memang kalau misalnya program yang sebenarnya itu memang hanya main-main sama anaknya. Kalau misalnya seperti tempat tinggal gue itu ada orang yang bersih-bersih rumah. Jadi itu ada orang sendiri yang bersih-bersih, jadi job desk-nya memang untuk bersih-bersih, dan kalau misalnya gue hanya untuk main-main sama anaknya gitu. Jadi itu kurang lebih sih kerjaan gue, dan sama sekali nggak melelahkan. Ya gue dibilang untuk menganggap seperti ini rumah sendiri, jadi gue melakukan apapun seperti di rumah. Kalau misalnya agak kotor ya paling bantu-bantu lap dikit, cuman bukan pekerjaan yang memang bukan pekerjaan besar lah, karena itu memang pekerjaan rumah yang biasa kita lakuin di rumah gitu. Sekarang gue akan membahas benefit-benefit apa yang gue dapatkan selama gue mengikuti program ini. Jadi gue pastinya akan mendapatkan uang jajan dibilangnya. Kalau misalnya di Jerman itu uang jajannya sebesar 280 euro. Terus gue mendapatkan kamar sendiri. Terus gue mendapatkan fasilitas, jadi kalau misalnya mau pakai mobil juga bisa, atau mau pakai sepeda untuk bertransportasi gitu bisa. Habis itu gue mendapatkan buat belajar bahasa Jerman. Jadi itu karena kalau misalnya di Jerman sendiri akan mendapatkan tambahan biaya 50 euro per bulan itu khusus untuk belajar bahasa Jerman. Jadi itu juga gue dapat. Terus makanan, peralatan mandi dan segala macam itu juga dapat. Dan juga fasilitas seperti ya wifi dan segala ya fasilitas rumah gitu pasti dapat. Terus juga di sini kan kalau misalnya au pair itu programnya selama 1 tahun. Jadi setelah gue mendapatkan visa 3 bulan dari Indonesia, visa perpanjangan untuk 1 tahunnya itu juga akan dibayarkan oleh keluarga, biasanya sekitar 100 euro.
Itu juga merupakan fasilitas yang didapatkan. Terus kalau misalnya kita belajar bahasa Jermannya di kota lain, berarti kan kita harus menggunakan kereta atau ban disebutnya, itu juga untuk transportasi akan ditanggung oleh keluarga kita. Dan juga gue akan menjelaskan pelajaran apa yang gue dapatkan ketika gue melakukan program ini, yang pastinya punya kesempatan untuk tinggal di luar negeri, dan juga ini bisa dijadikan sebagai batu loncatan kalau misalnya kita mau entah kerja atau kuliah, melanjutkan pendidikan di negara yang kita tuju. Contohnya gue memilih negara Jerman. Dan juga perlu teman-teman ingat kalau misalnya program au pair ini berbeda dengan program TKI atau TKW. Karena di sini gue memang merasa dianggap sebagai bagian dari keluarga. Jadi misalnya rencana gue setelah program ini mau apapun akan disupport oleh mereka. Mereka bantu mencari informasi, gue nanya-nanya gitu. Dan juga gue punya pandangan baru sih. Karena kan setiap hari tinggal bersama keluarga orang Jerman, dan gue merasa oh ada pandangan-pandangan baru nih yang memang berbeda dengan Indonesia, dan itu gue anggap sebagai sebuah pelajaran baru yang ada gitu. Jadi gue bisa ngeliat oh perspektif dari orang Jerman tuh seperti ini loh gitu. Nah program ini itu hampir ada di seluruh negara, khususnya di Eropa, karena program ini kalau di Eropa terkenal untuk orang-orang yang mau belajar bahasa. Contohnya kemarin gue juga punya teman au pair juga dari Italia, dari Rusia, dari negara-negara Eropa sendiri, bahkan mereka pindah negara untuk mengikuti program ini. Program ini terkenal ada di Amerika, di Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg, Belanda, New Zealand, Norwegia, Spanyol, Swedia, dan lain-lain. Namun, ada beberapa peraturan yang berbeda-beda dari setiap negara. Contohnya kalau misalnya di Jerman, maksimum umurnya untuk apply visa dari Indonesia itu umur 26 tahun. Cuman kalau misalnya contohnya seperti di Swiss, usia maksimalnya itu bisa 30 tahun. Dan aturan lamanya program au pair pun berbeda-beda setiap negara. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Dan pastinya ada syarat-syarat untuk kemampuan bahasa yang dimiliki untuk kalau misalnya kita mau apply visa di program au pair ini. Oke, gue akan jelasin gimana caranya buat teman-teman yang tertarik untuk melakukan program ini. Ada 2 cara. Yang pertama, seperti yang gue lakukan, yaitu gue menggunakan agent dari Indonesia. Jadi agent itu yang akan menjelaskan kepada gue, menjelaskan kepada orang tua, apa sih sebenarnya program ini. Terus agent itu akan membantu dari proses belajar bahasanya, sampai pengurusan dokumen, dan juga sampai keberangkatan di Jerman. Bahkan agent gue juga membantu gue sampai ketika gue sampai di Jerman, apa saja step-step yang harus gue lakukan. Karena perlu ada dokumen-dokumen yang diperbaharui, perlu ada laporan ke pemerintah sini, kalau misalnya gue tinggal bersama keluarga ini. Itu adalah program yang menggunakan agent adalah sesuatu jalan potong yang paling mudah, karena memang kita juga membayar agent tersebut. Lalu yang kedua, bisa juga mendaftar pribadi, bisa teman-teman cari informasi-informasi dulu di internet, di YouTube, atau di website. Ada juga websitenya namanya aupairworld.com, di situ bisa dilihat ada daftar-daftar keluarga, ekspektasinya seperti apa, skill-skill yang dibutuhkan seperti apa. Teman-teman di situ bisa juga sign in dan membuat sebuah profile. Ya, jadi sebenarnya banyak cara untuk mengikuti program ini. Kita bisa memilih yang pertama negara mana yang mau kita tuju, karena program ini hanya 1 tahun di setiap negara. Jadi bisa juga kalau misalnya teman-teman mau dari Jerman setahun, pindah ke Austria setahun, Luxembourg setahun, Denmark setahun, itu nggak masalah. Mungkin tadi teman-teman kalau misalnya ngeliat video gue kayak wow, sesuatu ya yang enak gitu. Tapi gue mau saranin buat teman-teman yang memang punya tujuan untuk melakukan program ini. Kita sebagai orang dari negara asing atau negara luar negeri lah, kita kan bulenya di sini asik.
Jadi itu harus pintar bersosialisasi dan pintar membawa diri. Kita harus pintar menempatkan diri. Memang kita bagian dari keluarga, cuman memang harus kita ingat bahwa kegiatan ini yang kita lakukan secara profesional. Jadi harus ada timbal balik positif yang kita lakukan. Kalau misalnya kita contohnya ada yang mau disampaikan, ada yang mau yang nggak cocok dengan pendapat kita, bisa juga disampaikan melalui komunikasi, karena di sini komunikasi yang penting. Nggak selamanya program ini enak-enak aja. Mungkin kalau misalnya dilihat kayak di feed Instagram, feed story, Instastory, Snapchat, itu semuanya nyantai-nyantai dan enak-enak aja. Tapi di balik itu banyak memang pengorbanan yang harus kita lakukan, pengorbanan perasaan, pengorbanan kita supaya bisa dekat dengan keluarganya, itu butuh usaha dan effort yang cukup besar. Karena kalau misalnya kita ngelihat enak-enaknya aja, pasti orang-orang semua akan mau ngelakuin. Cuman kalau misalnya kita mau membuka diri dan mau melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang punya rencana jangka panjang, kita pasti melakukan program ini dengan sebaik mungkin gitu. Dan juga sebagai warga pendatang, kita pasti harus pintar untuk melihat apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita bantu, dan yang pastinya harus pintar bersosialisasi dan pintar membawa diri. Jadi gue akan nambahin beberapa penjelasan yang menurut gue penting juga, karena ini lumayan banyak pertanyaan yang muncul juga buat teman-teman yang mau mengikuti program ini. Nah, kalau misalnya libur, itu kayak gimana? Nah, kan seperti yang tadi gue bilang, kalau gue dapat libur hari Sabtu dan Minggu. Di dalam jatah libur gue itu, gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau. Gue bisa jalan-jalan, atau gue bisa pergi ke tempat teman, atau mau tiduran atau rebahan di kamar pun boleh. Dan untuk makannya gimana? Dan untuk makannya itu tetap bersama keluarga tersebut. Kadang kita bisa bilang kita mau ikut makan bareng, atau kita bilang kita mau makan sendiri aja. Itu tergantung dari keputusan kita mau seperti apa. Cuman kalau misalnya kita libur, memang makan masih ditanggung oleh keluarga tersebut. Nah, ada tambahan juga kalau misalnya libur di dalam 2 hari dalam seminggu itu, ada libur tambahan juga selama 28 hari atau 1 bulan yang bisa kita ambil. Itu kayak libur dalam setahun gitu. Kita bisa mau jalan-jalan atau mau melakukan hal yang kita mau, tapi tetap akan dikasih duit jajan, atau si uang jajan yang per bulan itu akan tetap kita dapat gitu. Terus kalau misalnya jalan sendiri dibayarin atau enggak, itu biasanya tergantung dari keluarganya sih. Kalau misalnya keluarganya baik, ya bisa dikasih duit buat jalan-jalan, tapi kalau enggak ada peraturan khusus yang mengatakan bahwa mereka dari keluarga itu harus membayar kita untuk kita jalan-jalan sendiri, dan itu memang nggak ada aturannya, itu kebijakan dari tiap keluarga aja. Terus menurut gue 280 itu lumayan atau enggak? Sebenarnya gini, kalau misalnya kita dibilang lumayan, memang kalau misalnya dirupiahin itu lumayan besar. Kalau misalnya tadi gue kaliin ke kurs standarnya rupiah 16.500, itu memang sekitar 4.620. Cuman karena kita masih di Jerman, jadi kita mengikuti kurs yang di sini, itu sebenarnya makanya dia dibilangnya uang jajan, karena memang nggak cukup untuk kalau misalnya kita tinggal sendiri, atau kita mau melakukan banyak hal, atau kita mau jalan-jalan, atau foya-foya, itu hitungannya 280 itu kayak uang jajan aja kalau di sini. Karena kalau misalnya contoh beli keripik gitu, keripik kayak ciki-ciki gitu, itu pun harganya udah 1 euroan, udah sekitar 1 euro. Dan kalau misalnya kita beli tiket kereta, kalau tiket kereta yang jarak dekat, misalnya cuma 1-2 kilo, itu udah 3 euroan. Jadi kalau misalnya 280 dibilang besar atau enggak, itu sebenarnya kenapa namanya hanya uang jajan, karena memang ya sebagai uang jajan aja. Nggak bisa kita bilang itu bisa menanggung kehidupan kita yang di sini, karena biaya-biaya di sini itu mengikuti kurs Jerman yang
cukup besar pengeluarannya. Jadi ya kalau misalnya tadi €280, ya kalau dirupiahin memang cukup besar. Cuman kalau misalnya sebagai kita pendatang atau warga Jerman, orang-orang yang tinggal di Jerman itu nggak gitu besar karena biaya hidup juga lumayan besar di sini. Gue juga mau nambahin di sini dari pengalaman teman-teman gue yang juga melakukan program yang sama. Kebanyakan masalah terbesar yang dihadapi antara si au pair dan si keluarganya itu adalah masalah komunikasi. Jadi memang kenapa disarankan untuk teman-teman yang mau melakukan program ini, udah tahu dulu negara yang dituju dan memang belajar bahasa tersebut. Karena seperti contohnya gue belajar bahasa Jerman itu ada level-level bahasanya A1, A2, B1, B2, C1, C2. Untuk kita bisa ngomong dan kita bisa mengerti apa yang orang ngomong, itu standarnya punya level B1. Jadi ketika kita udah belajar bahasa Jerman sampai B1, kita udah bisa berbicara, orang ngomong juga kita udah bisa ngerti apa maksudnya. Nah, masalah komunikasi ini tuh timbul karena banyak orang juga yang baru belajar, contohnya baru A1, pengen melakukan kegiatan au pair ini. Dan juga ada masalah misalnya beberapa keluarga di Jerman tidak bisa bahasa Inggris. Jadi ketika kita nggak bisa ngomong bahasa Jerman, ya secara lancar, terus bahasa Inggrisnya juga kurang lancar, karena memang ada keterbatasan dari kedua belah pihak, itu menimbulkan masalah komunikasi yang cukup besar dan itu akan mempengaruhi kenyamanan kita di tempat yang kita tinggal di keluarga tersebut. Jadi masalah komunikasi ini penting. Kita cek dulu keluarganya, apa keluarganya bisa bahasa Inggris, apa kita bahasa Inggrisnya bagus, jadi kita bisa berkomunikasi pakai bahasa Inggris kalau misalnya kita belum lancar bahasa Jerman. Atau kalau misalnya kita memang rencananya untuk memperdalam bahasa Jerman, kita bisa belajar dulu bahasa Jerman sampai level B1, B2, jadi kita bisa lebih mengerti kalau misalnya mereka berbicara atau memberikan arahan itu seperti apa. Jadi komunikasi itu masalah yang paling penting banget. Terus yang kedua, masalah yang lumayan bikin perbedaan antara si au pair dan keluarga biasanya keterbukaan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang Indonesia, apa yang kita rasakan belum tentu kita ucapkan. Tapi kalau misalnya orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika, biasanya mereka akan lebih to the point. Jadi kita sebaiknya ngomongin aja perasaan kita seperti apa dan dari awal ketika kita mencari keluarga, kita udah harus tahu ekspektasi kita seperti apa. Kita harus jelas skill yang kita punya seperti apa. Tidak usah terlalu melebih-lebihkan, karena pasti kita akan mendapatkan keluarga yang cocok kalau misalnya kita ngomong apa adanya gitu. Jadi memang ketika mencari keluarga itu merupakan proses yang memakan waktu cukup lama, tapi kalau misalnya kita bisa bersabar dan kita bisa memilih keluarga yang tepat, pasti kita mendapatkan sesuatu yang kita ekspektasikan. Dan juga sarannya, kalau misalnya ditanya, kamu punya skill apa aja, kita jelasin aja apa yang kita punya secara terbuka, nggak usah terlalu melebih-lebihkan. Jadi ketika kita sampai di keluarga tersebut, mereka punya ekspektasi yang sama dengan apa yang telah kita jelaskan, dan kita juga mendapatkan ekspektasi keluarga sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. So beautiful people, sampai situ aja video gue kali ini. Oke, bye bye.